Teman, sohib, sobat, sahabat, friend, apalah itu sebutannya, yang jelas setiap orang pasti punya teman. Kalau setiap orang punya teman, pasti jalanan jadi becek. Soalnya semuanya pada sibuk nyiramin bunga. Bagaimana sih cara memilih teman? Mau tahu caranya? Lihat dulu yang satu ini. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana cara memilih teman. Dan sebelumnya kan kita sudah membahas tentang pergaulan anak zaman now, zaman sekarang. Nah, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, agar kita bisa terus semangat. Semua orang pasti punya teman, tapi teman yang benar-benar ngertiin kita, yang bisa buat kita maju, berjuang bareng, nggak banyak. Apalagi di saat susah dan senang mereka tetap ada. Nah, untuk kita bagaimana memilih teman yang baik, secara positifnya kita berteman itu tahu nggak? Positif dong kalau berteman. Yang penting bisa saling membangun. Misalnya nih, kalau kita lagi sendiri, kita lagi gabut lah bahasanya anak sekarang nih. Mau ngapain, mau ngobrol sama siapa? Ya paling juga kan chat-chatan dulu dong di WA. Bro, sob, lo lagi ngapain? Nah, kayak gitu. Akhirnya kan terjadilah perbincangan kan. Gue di rumah nih, rumah dong. Nah, kalau kita punya teman yang asik, otomatis dia nggak langsung nanya dong kenapa-kenapanya. Ya udah deh, gue datang. Pasti gue tahu deh lo ada sesuatu yang lo mau ceritain. Nah situlah positifnya punya teman, kita ngerasa nggak sendirian dong. Bisa saling bertukar cerita, bisa saling berbagi. Tapi jangan pas susahnya aja manggil, pas senangnya juga ngajak kalau bisa. Misalnya kalau lo lagi ada rezeki, lo mau neraktir karena lo pikir, weh, gue masa makan enak teman gue enggak. Yang kayak gitu kan asik tuh. Nah itu yang positif. Terus temen juga sebenarnya banyak hal yang bisa kita berkompetisi. Kalau kita sudah teman dekat, terus ngerasa teman kita punya kemampuan yang lebih, kita akhirnya ngerasa, masa sih gue nggak bisa, dia bisa. Misalnya dia berhasil dalam pendidikan, dapat prestasi, nilainya bagus. Padahal ya sama-sama kemampuannya sama, belajarnya sama, sekolahnya sama misalnya. Akhirnya kan kita termotivasi. Nah, motivasi-motivasi yang positif itulah yang kita pengen sebenarnya. Kalau kita berteman, ngelihat teman berhasil dan lain sebagainya, jangan iri sama yang jelek, jangan iri sama hal yang negatif. Misalnya kalau emang teman kita dibeliin motor, kita belum punya nih yang bagusan, jangan lu langsung minta beli, lu tanya dulu, kok lu bisa sih sampai punya motor seperti itu? Apakah dia dapat hadiah dari orang tuanya atau dia menabung dan lain sebagainya. Makanya kita bercerita itu jangan sekedar kita mengeluh dari keadaan kita yang mungkin susah, tapi kita lebih baik bertanya akan hal-hal yang dia dapat dari perjuangannya, dari prestasinya, dari usahanya. Yang seperti itulah. Sebenarnya kita bahas tadi, memilih teman. Yaitu, kita mengenal dulu nggak apa-apa. Mengenal dengan baik, kita lihat karakternya, sifatnya, bisa saling mengisi nggak, bisa sama-sama kerjasama nggak, timpang nggak, lu ngerasa dimanfaatin nggak. Ya nggak boleh juga sih sebenarnya dijauhin. Kalau lu bisa ajarin, lu kasih tahu. Tapi kalau emang udah nggak bisa dibilangin, dia ya emang udah karakternya begitu, butuhnya doang. Kalau kalau perlu dateng, kalau perlu nyari lu, ya lu mikir aja sendiri gitu loh. Tapi yang jelas kita punya teman itu pasti positif. Kita ngerasa ada yang lindungin mungkin, ada yang ngomong mungkin juga ada yang ngasih motivasi dan lain sebagainya. Itulah sisi positifnya berteman. Makanya kita harus benar-benar milihnya gitu loh, ngelihatnya, nentuinnya, kenalnya dan lain sebagainya. Nah yang kedua, pergaulan. Nah, berteman juga kadang-kadang salahnya
kita misalnya berteman nih, kita baru kenal, awal-awal rata-rata ngerasa asik, ngerasa enjoy. Mungkin yang ditunjukin waktu itu karena kenal lu ya, karena mungkin ngobrolnya, kesukaannya sama. Terus apa yang dari mungkin dari baju, mungkin dari nonton apanya sama. Terus gaya bicara juga mungkin sama gitu kan. Ada aja sesuatu yang klop gitu loh. Tapi sebenarnya pertemanan itu kita kenal lebih ke sifat ya, lebih karakter, lebih ke kebiasaannya seperti itu. Nah di pergaulan terkadang gini, kita kejebak karena udah akrab, karena keasikan ternyata dia ada sebuah hal yang negatif, kesukaan yang kurang kita suka. Tapi biasanya sih kalau kita diajak karena kita udah berteman, pada akhirnya dia melenceng nih, misalnya dia ribut nih, satu masalah cewek, apa masalah rebutan barang atau apalah, atau masalah keejek gitu ya. Terus lu diajak kan, lu temenin gue yuk, gue lagi pengen rusuh nih, lagi pengen ngincar anak itu tuh. Akhirnya lu diajak bareng-bareng untuk berantem misalnya. Nah itu emang susah untuk, tapi kan paling tidak lu kan pasti bisa bilangin dia juga gitu loh, bro pikir panjang, kan masalah kayak gitu nggak bisa selesai baik-baik. Jadi saling gitu loh, saling mengingatkan yang terpenting. Nah di pergaulan tuh kadang-kadang ya seperti itu. Nah yang paling umum nih ya, di pergaulan sebelum kita cari teman tuh biasanya yang sulit itu kita sudah di umur-umur lulus SD itu 12, 13, 14, SMP lah ya. Itu biasanya kita mulai diajak-ajak tuh ngerokok tuh, ngenal rokok. Eh, nggak gaul deh kalau nggak ngerokok. Ya nggak salah juga, kepengen tahu kan itu wajar sebenarnya di anak muda. Tapi kan terkadang ada yang benar-benar orang tuanya ngelarang keras. Ada juga yang mungkin nggak bisa untuk ngerokok karena punya penyakit dan lain sebagainya. Itulah sebuah pergaulan. Ya lu pinter-pinter lah untuk nolaknya. Lu baik-baik lah cara ngomongnya atau seperti apa. Yang ada masalah di diri lu yang bakal berakibat kan. Nah yang seperti itu lu omongin baik-baik. Nah itulah di pergaulan seperti itu. Itu yang simple. Belum lain-lainnya. Banyak hal. Sampai yang berpengaruh ke hal yang agak kriminal misalnya. Lu sampai diajak judi, taruhan, mungkin nyoba narkoba dan sebagainya. Ya kembali lagi kan semua udah diajarin, semua ada pendidikannya di sekolah, dikasih tahu. Orang tua juga pasti ngasih tahu. Di agama, pendidikan agama juga begitu. Ya seperti itu di pergaulan. Kadang-kadang kita terjebak untuk mengatakan tidak, ya kan? Yang sebelumnya juga pernah dibahas kan. Ya seperti itu. Terus yang ketiga ya, soalnya nyangkut sama kebiasaan. Kita kalau di sekeliling kita negatif, kita bakal ke bawah arus kan. Tapi kalau kita tahu itu negatif, terus kita mencari sebuah sisi yang positif, kegiatan yang menghindar lah ya. Bukan menghindar, siapa ya namanya, membatasi diri. Kita memilah seperti itu. Nah, cara memilih teman pun seperti itu. Mungkin ada beberapa teman yang kelihatannya pintar, terus ranking terus, apa-apa berkecukupan. Tapi kadang-kadang kalau ajak ngobrol nggak nyambung, benar nggak? Tapi ada juga kadang-kadang kita di sekeliling kita yang kelihatannya asik, terus kegiatannya ya agak urakan, orangnya selengean. Terus kita ngerasa, wih bebas amat orang itu, asik amat. Terus kita coba ikutin kebiasaannya. Tapi nggak apa-apa sih anak muda. Tapi ingat, segala sesuatu yang negatif, kalau lu cuma pengen tahu, terus lu nggak sampai kecanduan, ada positifnya. Tapi maksudnya gini, lu nggak bakal ketipu sama orang, nggak bakal dibohongin orang. Tapi kalau sebenarnya dari pengetahuan, misalnya lu dengan searching Google, dengan tahu dari orang tua yang sudah berpengalaman, dengan mungkin orang yang pernah ngalamin, lu nggak perlu coba ngerasain sih menurut gua sih. Yang penting lu tahu, lu cari tahu aja. Oh narkoba gini bentuknya, ya kan? Misalnya gele lah ya, apa lu tahu. Jadi lu nggak kebohongin orang. Sabu apa, jadi lu bisa ngindarin dan lu tahu akibat-akibatnya, termasuk pergaulan bebas, akibat dari pernikahan dini,
pacaran terlalu terus nanti berakibat ke masa depan, ya lu perlu cari tahu juga gitu loh. Jadi kebiasaan-kebiasaan seperti itu biasanya pendidikannya ada di orang-orang terdekat. Terus kita juga kan bisa ngelihat contoh-contoh dari orang yang emang pernah gagal, yang berpengaruh negatif ke hidupnya karena narkoba misalnya, masa depannya hancur, masuk sel misalnya, terus akhirnya nggak bisa ngelanjutin sekolah dan lain sebagainya. Itu kan hal yang ya ting bating ya, maksudnya jangan sampai deh gitu ya. Kalau kita bisa melakukan kebiasaan-kebiasaan positif dengan misalnya olahraga, belajar, ngisi waktu dengan hobi, terus kita ngisi waktu juga yang lain-lain dengan seperti sekarang nih, bikin-bikin kontennya anak-anak muda sekarang nih biar positif ya kan. Nah gitu. Jadi ya cobalah untuk membiasakan hal-hal yang baik seperti itu. Nah yang keempat, mungkin bicara contoh-contoh kali ya. Kalau masalah tentang memilih teman, Kagun sendiri juga pernah ngalamin. Waktu itu merantau sih ya, dari tempat asal ke sini. Terus coba untuk bertahan hidup sih. Gue sempet ngamen sih, ngamen. Terus gue lihat pergaulan di ngamen ya mau nggak mau kan. Gue juga sempet kenal sama minum gitu, minum. Dan ternyata yang susah gue sendiri, harusnya bisa ngumpulin duit untuk bayar ini bayar itu habis. Terus teman banyak, kalau dekat sama kita, kalau kita emang ada duit gitu, akhirnya proses akhirnya gue coba dagang kaki lima. Akhirnya mulai nata, milih-milih temen mana yang bisa saling ngedorong, ngebangun. Akhirnya coba bikin karya, kita dagang depan sekolahan, kalau ada konser di pinggir jalan. Akhirnya berpikir untuk tidak mau mengecewakan orang, karena punya usaha. Akhirnya kan kita ngajain pesanan-pesanan orang biar orang itu bisa ngargain hasil karya kita juga. Terus semua itu proses kok, semua proses. Dan kita kalaupun kita sudah masuk ke hal yang buruk, yang penting kita sadar dan kita cepat keluar dari hal buruk itu. Kita mulai bangkit gitu loh. Kita mulai benahi diri kita, karena mencari teman untuk yang saling saling membangun, membuat maju itu emang nggak banyak gitu loh. Tapi ya kita percayalah, kita pasti semua ngerasain kalau kita punya teman yang hebat, teman yang bagus, teman yang benar-benar ngebantu kita, ngedorong kita, merhatiin kita, seperti itu. Oke, dari cerita-cerita tadi Kagun mau ngambil kesimpulan, bakal ada seleksi alam, karena berteman itu adalah sebuah kebersamaan. Jika salah satu hanya mencari keuntungan dan yang lain merugi, akan ada pembatas nantinya dengan sendirinya, karena sebuah penilaian dan apa yang pernah kita tanam dalam hal berteman. Itu tadi pesannya. Semoga video ini bermanfaat dan kita bisa jumpa lagi di video selanjutnya. Salam smile, selalu berusaha dan semangat.